One, two, three, come on. Mbak Uci, aku mau nanya. Beberapa kali kan di dalam sinetron sudah berperan sebagai protagonis dan antagonis. Sebenarnya dari dirinya Mbak Uci sendiri tuh lebih nyaman berkarakter seperti apa sih, protagonis atau antagonis? Dan kenapa? Nanyanya kenyamanan ya? Ya. Kalau nyaman apa enggak, dua-duanya sebenarnya aku harus nyaman dengan peran apapun yang akan aku jalanin. Dan mungkin orang-orang kayak misalnya banyak banget komentar misalnya cocokan antagonis, terus ada yang enggak cocokan protagonis, itu kan tergantung persepsi mereka masing-masing kan. Jadi kayak kalau aku sih ngejalaninnya dua-duanya, apapun itu perannya aku harus nyaman karena aku harus cinta sama peran aku sehingga orang bisa merasakan bahwa yang mereka lihat itu bukan Oci, tapi si peran itu. Contohnya kayak sekarang Friska, ya udah mereka lihat aku Friska bukan Oci ketika di tayangan. Oke, berarti untuk menjalani keduanya sebenarnya nyaman-nyaman aja ya? Nggak ada beban? Tidak ada, tapi kalau beban kan kayak kesannya terbebani gitu, enggak ya? Lebih ke mungkin tantangan kali ya. Oke, tantangan. Kalau misalnya protagonis dan antagonis itu pasti ada tantangan masing-masing di antara mereka. Kayak misalnya kalau prota berarti bagaimana caranya orang harus benar-benar empati sama kita, simpati sama kita. Terus juga misalnya banyak banget adegan yang mungkin akan lebih menguras tenaga. Contohnya kayak misalnya banyak adegan nangis. Ya. Kalau misalnya antagonis kan berarti tantangannya adalah bagaimana caranya kita harus membuat orang-orang tuh sebel sama kita, dan ketika orang-orang sebel sama kita berarti kan kita berhasil memerankan sebuah peran itu gitu. Dan itu yang harus dicari sebenarnya. Memerankannya itu nggak terlalu gimana, tapi aku lebih mikirin gimana caranya karakter aku ini, peran aku ini nyampe ke penonton sehingga penonton tuh nontonnya ya sama sekali lupa sama Oci gitu. Yang mereka lihat di sosial media kan Oci misalnya dengan bobroknya aku, nyablaknya aku, cerianya aku. Mungkin ketika di karya seorang itu mereka harus ngerasain yang mereka lihat di sosial medianya aku sama yang mereka nonton di pekerjaan aku tuh beda. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kalau untuk Halo. Boleh, silakan. Nah, buat aku mau nanya sama Kak Oci dari Akurat. Kalau Kak Oci mau tanya dong, untuk mendalami peran antagonis kalau boleh tahu, semacam ada referensi film lain nggak? Artinya apakah sampai ada film yang se-ekstrim itu yang harus kamu tonton untuk mengasah sisi antagonis kamu gitu? Itu satu. Kedua, gimana sih kamu membayangkan pada saat kamu menghidupkan karakter antagonis itu? Apakah memang mengingat sesuatu yang bikin kamu sebel misalnya, atau ingat-ingat yang pernah ada orang yang kamu benci barangkali untuk lebih meresapi? Apakah kamu sampai melakukan seperti itu untuk mendalami karakter antagonis itu? Oke, aku jawab ya. Silakan, Kak. Ya, jadi sebetulnya untuk aku bisa mendalami si karakter antagonis ini sampai sejauh ini mungkin mungkin bisa dibilang referensi aku untuk memerankan sebuah peran itu bisa dibilang bukan dari apa yang aku tonton, karena aku mau berakting dengan cara aku sendiri, dibantu sama director, sama sutradara. Jadi itu yang membentuk aku untuk memerankan sebuah peran. Kalau misalnya ketika breaking antagonis, misalnya adegan-adegan yang mungkin di situ aku yang benar-benar jahat banget, ya aku benar-benar harus membayangkan ketika aku benar-benar ada di peran itu. Kayak misalnya aku baca skenario aja, mulai dari aku baca skenario pasti sudah ada bayangan gitu ya di kepala aku, kayak nanti aku akan seperti apa. Dan begitu take, kita reading dulu, dibantu lagi sama sutradara lagi nge-reading, terus tektokan sama lawan mainnya juga kita reading dulu. Jadi kayak sebenarnya untuk membuat sebuah scene menjadi bagus itu aku nggak sendiri gitu. Jadi kayak memang perlu bantuan dari semuanya, dan itu memang harus, karena di sini aku kan hanya memerankan. Jadi kayak ketika aku membangun sebuah karakter pun itu aku nggak membangun sendiri, tapi aku dibantu sama orang-orang di sekeliling aku di lokasi.